Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menggunakan metode pasangan kancing positif dan kancing negatif, serta dengan menggunakan metode garis bilangan. Metode yang pertama, penggunaan pasangan kancing positif dan kancing negatif. Perhatikan, yang perlu diingat pada metode ini, pasangan kancing positif dan kancing negatif itu dianggap nol, dan penjumlahan itu diartikan meletakkan. Langsung saja ke contoh soal dengan menggunakan metode pasangan kancing positif dan kancing negatif. 8 ditambah dengan negatif 10. 8 merupakan bilangan positif dan 10 merupakan bilangan negatif. Dan di sini adalah penjumlahan yang berarti adalah meletakkan kancing positif atau kancing negatif. Yang pertama, ada 8 positif, maka kita letakkan 8 buah kancing positif. Kita hitung 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada negatif 10, yang berarti kita meletakkan 10 buah kancing negatif. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu kita lihat kancing positif dan negatif yang berpasangan kita anggap nol atau tidak ada. Kita coret saja di sini. Kita coret yang berpasangan ya. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang kita coret kita anggap tidak ada atau not. Kita hitung sisanya 1, 2. Ada 2 kancing negatif. Maka jawabannya 8 ditambah negatif 10 adalah negatif 2. Karena yang tersisa adalah 2 kancing negatif. Agar lebih paham lagi, kita lanjut ke contoh yang kedua. Negatif 7 ditambah negatif 3. Negatif 7 berarti kita akan meletakkan 7 buah kancing negatif. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya kita letakkan 3 buah kancing negatif. 1, 2, 3. Karena soal yang kedua tidak ditemukan pasangan kancing positif dan kancing negatif, maka langsung kita hitung semua kancing negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka jawabannya adalah negatif 10. Lanjut ke contoh yang ketiga, negatif 2 ditambah 10. Maka kita akan letakkan 2 buah kancing negatif. 1, 2. Kemudian kita akan letakkan 10 buah kancing positif, karena 10-nya adalah bilangan positif. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita coret yang berpasangan 1, 2. Jadi sisanya kita hitung. Sisanya ada berapa kancing positif? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ada 8 kancing positif, sehingga jawabannya adalah 8.
Lanjut ke soal berikutnya, 6 ditambah negatif 6. Maka kita akan letakkan 6 buah kancing positif. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita akan letakkan 6 buah juga kancing negatif. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita coret kancing positif dan negatif yang berpasangan. 3, 4, 5, 6. Ada 6 pasang dan tidak ada sisanya. Itu artinya bahwa jawabannya adalah 0. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Selanjutnya kita akan belajar dengan menggunakan metode garis bilangan. Contoh yang pertama, 2 ditambah 3. Kita munculkan garis bilangannya. Kemudian yang perlu diingat pada metode ini, jika bilangannya positif maka arahnya ke kanan. Jika bilangannya negatif maka arahnya ke kiri. Yang pertama, kita dari 0 menuju ke arah 2. Setelah ke angka 2, kita lihat di sini positif 3, maka arahnya adalah ke kanan lagi. Maka kita arahnya ke kanan sebanyak 3 langkah. Karena ditambah 3 ya. Maka arahnya 3 langkah ke kanan. 1, 2, 3. Berhenti di bilangan 5. Maka jawabannya 2 ditambah 3 adalah 5. Contoh yang kedua, negatif 2 ditambah 3. Kita lihat, negatif 2 berarti kita dari 0 menuju ke negatif 2. Selanjutnya ada bilangan positif 3. Maka kita ke arah kanan sebanyak 3 langkah karena positif 3. Berhenti di bilangan 1. Jadi 3 langkah ke kanan juga ya karena dia positif 3. Jadi jawabannya negatif 2 ditambah 3 adalah 1. Lanjut ke contoh berikutnya, negatif 2 ditambah dengan negatif 3. Nah, untuk soal seperti ini, penjumlahan ketemu dengan negatif, maka kita ubah dulu tandanya menjadi negatif. Karena ingat, positif ketemu dengan negatif adalah negatif. Jadi kita ubah soalnya menjadi negatif 2, tandanya sudah berubah menjadi negatif, dikurang 3. Oke, paham ya sampai di sini? Kemudian kita lihat negatif 2 berarti dari 0 kita menuju ke negatif 2. Ya. Setelah itu kita lihat lagi di situ ada negatif 3 lagi. Ingat, negatif berarti arahnya ke kiri. Nah, berarti kita terus 3 langkah karena di situ negatif 3 berarti kita terus 3 langkah ke kiri. Nah, berhentinya di negatif 5. Oleh karena itu, negatif 2 ditambah dengan negatif 3 hasilnya adalah negatif 5. Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya anak-anak, bagaimana kalau penjumlahan bilangannya puluhan atau ratusan? Kita gunakan kunci dalam pengerjaan soalnya. Yang pertama, hasil tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Yang kedua, kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Yang ketiga, jika tandanya sama maka dijumlahkan kedua bilangannya. Ada 3 contoh soal. Yang pertama, negatif 40 ditambah 20. Kita lihat, untuk hasil kita tentukan tandanya terlebih dahulu. Lihat, bilangan yang terbesar adalah bilangan 40. Jadi kita ambil tanda di bilangan terbesar, yaitu negatif 40. Berarti hasilnya pasti akan negatif.
kita bubuhkan tanda negatif, kemudian kurangkan bilangan terbesar dengan bilangan terkecil. 40 dikurang 20. Berapa hasilnya? Yaitu 20. Jadi hasilnya adalah negatif 20. Kita lihat soal yang nomor 2, 96 ditambah negatif 32. Ingat, positif ketemu negatif, diubah dulu tandanya menjadi negatif. Berarti kita ubah menjadi 96 dikurang 32. Setelah itu ya dihitung 96 dikurang 32, berapa hasilnya? Jadi hasilnya adalah 64. Gampang kan? Contoh yang ketiga, negatif 60 ditambah dengan negatif 22. Kita lihat di sini ada tanda positif ketemu dengan negatif, maka kita ubah dulu menjadi negatif. Soalnya berubah, negatif 60 dikurang 22. Nah, untuk hasilnya kita ikuti tetap sesuai kunci. Aturan pertama adalah hasilnya tandanya itu mengikuti bilangan yang terbesar. Nah, berarti 60 kan, berarti tandanya di situ apa? 60 negatif. Berarti nanti hasilnya di situ ditulis negatif. Setelah itu, jika tandanya sama antara dua bilangan, maka dijumlahkan kedua bilangan tersebut sesuai dengan aturan kunci yang ketiga. Kan sama, negatif 60 dengan negatif 22 memiliki tandanya yang sama, maka kita ubah 60 ditambah 22 menjadi 82. Maka hasilnya adalah negatif 82. Mudah-mudahan pembelajaran materi hari ini kalian di rumah paham. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kalian dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.